Ini ada pertanyaan Sat. Jadi kan tetangganya tuh bapaknya polisi, saudara meninggal, punya tabungan lah selama beberapa tahun, hitunglah ratusan juta gitu, ditaruh di bank. Boleh nggak Sat gitu kayak kita seorang ibu ini biar anaknya kerja dengan cara itu tadi nakutin bank tadi karena punya tabungan. Kalau misalnya anak saya nggak boleh kerja sini nanti duitnya saya tarik gitu, iya, maksudnya. Gitu. Menggunakan gertakan seperti itu supaya kemudian anaknya bisa kerja bagaimana? Ya itu bisa jadi masuk riswah. Satu lagi boleh Sat. Ini kan kalau setiap bank syariah itu kan punya DSN kan, Dewan Syariah gitu kan, kayak penasihat. Bukan DSN. Apa namanya Sat? Pengawas syariahnya, DPS. DPS ya, Dewan Pengawas Syariah itu. Itu kan pasti ada pengawasan Sat. Kok ada banyak krek-krek, banyak apa namanya, salah akad, salah ini kayak penyalahgunaan segala macam akad. Ya itu perlu dibuktikan dulu kalau misalnya antum mau menyebut apa namanya penyalahgunaan akad, antum hati-hati ngomong. Kalau misalnya ada kesalahan ya sebenarnya itu manusiawi. Hanya saja mungkin juga perlu dilihat hari ini kan jadi masalah itu DPS itu nggak independen. DPS itu digaji oleh bank yang dia awasi tadi. Hari ini posisinya. Hingga kemudian secara praktek bentuk pengawasan dan independensi keputusannya itu juga bagian dari yang ya perlu dikembalikan kepada personalnya tadi. Setegas apa dia terkait dengan akad-akad yang kemudian muncul tadi itu. Padahal itu cara prosesnya kan nanti ada level-levelnya itu. Secara prosesnya sampai kemudian menjadi sebuah produk perbankan itu ada level-levelnya. Ada syariah compliance-nya dulu, mengecek dan lain sebagainya. Kalau sudah nanti kemudian diajukan kepada DPS-nya, dicek lagi. Kalau ternyata secara syariah tidak ada masalah, baru kemudian boleh diluncurkan produknya. Kalau enggak bisa. Mohon dikoreksi kalau nanti saya salah yang menguraikan alurnya ya. Tapi yang saya ketahui dulu seperti itu alurnya itu. Jadi bank sendiri punya syariah compliance, kemudian bank juga bekerja sama dengan MUI untuk istilahnya meminta bagian dari mereka untuk menunjuk DPS tadi itu untuk mengawasi kinerja dan produk-produk yang kemudian diluncurkan tadi itu. Soalnya kan itu beberapa kawan tuh kan pas mau buka mudharabah kok ada beberapa administrasi yang ketika dia baca ini kok sistemnya bunganya gitu. Oh, sistemnya bunga gimana maksudnya? Bunganya ketika kan dia tuh mau minta ngajukan pinjaman. Oh, pembiayaan. Pembiayaan gitu. Diluruskan dulu tuh, kalau syariah itu nggak ada pinjaman, pembiayaan. Pembiayaan apa ya. Itu versi mereka begitu ngomongnya. Atau jangan asal. Ya, terus pembiayaan ngajuin, dilihat kok ada plat, ada bayar biaya tambahan administrasi. Setelah dia hitung, kok lebih untung di konven kata dia dibandingkan yang di sini. Nah, itu satu hal, nanti penjelasannya panjang juga itu. Terkait dengan kenapa kok kemudian di bank syariah itu secara margin lebih besar dibandingkan bank konvensional, itu satu hal lagi, nanti penjelasannya panjang. Yang jelas hari ini praktek yang kemudian ada di bank syariah itu yang kemudian harus dilalui harus melalui beberapa proses, sehingga kemudian di situ ada dua istilahnya semacam dua pajak lah, ada pajaknya itu sampai 2 kali dibandingkan konvensional. Kalau konvensional kan orang minjem datang ACC keluar duit selesai, pajaknya cuma 1 transaksi. Sedangkan di bank konvensional kadang-kadang ada 2 transaksi atau bisa lebih tergantung akad yang kemudian dipergunakan itu apa gitu. Dan ini yang kemudian jadi masalah juga yang dihadapi oleh perbankan syariah hari ini. Untuk menekan cost margin, istilahnya untuk menekan margin tadi itu supaya kemudian lebih bersaing, itu salah satu kendalanya di situ. Dan ini bagian dari yang kemudian secara praktikalnya itu juga perlu untuk nanti banyak itu kajiannya panjang itu terkait dengan masalah itu. Jadi
kalau dipertanyakan masalah lebih mahal, memang lebih mahal kesannya, hitung-hitungannya. Tapi secara syar'i lebih aman. Kalau saya suruh milih pembiayaannya secara aman secara syar'i dengan yang tidak aman jelas riba malah, ya pilih yang aman. Kita kalaupun bayar lebih cuman di dunia, tapi kita tidak bayar lebih nanti di akhirat. Kalau kita ambil riba, mungkin kita merasa untung dengan kos yang dikeluarkan lebih sedikit, tapi nanti nanggung dosanya dan kos yang harus dibayar di akhirat lebih besar. Nah, ini yang kemudian harusnya kita hati-hati. Jadi seorang muslim tuh pikirannya bukan hanya sekedar untung rugi saja, kosnya tinggi atau rendah saja, bukan. Secara syar'i selamat enggak. Itu yang kemudian juga perlu dipertimbangkan. Walaupun nanti itu pembahasannya panjang masalah pembiayaan itu ya. Gitu. Jadi bukan berarti akadnya riba, ya belum tentu. Dilihat dulu prakteknya. Karena margin yang lebih besar itu belum tentu menunjukkan bahwa itu riba. Gitu loh. Kok ada ribanya? Bukan begitu. Berarti dia nggak paham akadnya, bisa jadi. Kalau kemudian dia cuma melihat nominalnya, kok akad secara nominal kok marginnya lebih tinggi daripada bank konvensional, lo ngambil untung kan sah-sah saja. Margin itu kan keuntungan sebenarnya. Artinya sah-sah saja kita akadnya jual beli, misalnya murabahah kasusnya. Kita mau ngambil untung berapapun kan suka-suka kita. Tinggal mau setuju atau enggak. Kalau nggak setuju tawar menawar. Gitu aja kan fair. Wong jual beli. Gitu kan? Nah, ini yang kemudian penting untuk didudukkan. Yang kadang-kadang orang kalau datang pembiayaan itu ya manut-manut aja, padahal dia bisa nawar itu. Oh gitu, ya? bisa nawar. Loh, akad syariah kok gimana? Bisa nawar. Gitu tuh. Aslinya bisa nawar. Saya nggak tertarik lah. Iya. Mending nggak usah ngutang lah, ngapain juga. Walaupun judulnya pembiayaan kan, akad murabahahnya itu kan akad awalnya saja, tapi tadi yang jadi masalah murabahah bitaksidnya tadi itu. Jadi yang diakui sebagai jual beli itu bagian awalnya tadi saja, DP-nya atau apa istilahnya uang mukanya itu saja. Sisanya kan jadinya akad hutang tetap gitu. Karena dengan cara taksid tadi itu kan, sisanya kan tetap akad hutang. Makanya tetap berlaku juga hukum-hukum terkait dengan hutang di sana. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan kredit ya. Kalau saya sarankan nabung boleh silahkan, tapi kalau untuk pembiayaan, kalau misalnya nggak perlu ya nggak perlu memaksakan diri. Mengembangkan usaha itu tidak harus dengan meminjam ya. Nanti banyak gitu kita bahas di kesempatan lain gitu. Insyaallah malam ini lumayan luar biasa, walaupun aku agak ganti-ganti pembahasan yang sangat ngeri-ngeri sedap. Lanjut Mas. Jadi cukup ya untuk dua aja pembahasannya. Oke, mungkin dicukupkan sesi kali ini. Untuk pertanyaan dari kawan-kawan kita dari kolom komentar dan juga kawan kita Indra yang ada di sini, jazakumullah khair untuk kawan-kawan yang telah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan kepada kami, dan jazakallahu khair untuk Ustadz. Dari ilmunya kami mendapatkan ilmu yang mungkin sangat bermanfaat bagi kami yang mungkin darinya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Untuk sesi kali ini kita cukupkan. Untuk kawan-kawan yang mungkin ingin kembali bertanya kepada kami permasalahan muamalah, bisa tulis di komentar, dan untuk kawan-kawan kami meminta bantuannya supaya channel dakwah kami terus berkembang. Mohon di like, subscribe, dan di share kepada kawan-kawan lainnya supaya untuk penyemangat kami untuk mengembangkan channel ini. Kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.